teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau jawab satu pertanyaan teman-teman. Apa ya pertanyaannya tadi, lupa ya. Nanti saya masuk ke kolom komentar dulu teman-teman ya. Tadi saya melihat ada satu pertanyaan yang membuat saya gatal pengen balas gitu teman-teman. Tapi itu pertanyaannya bukan dari kolom komentar, tapi teman-teman ada yang lewat inbox ya, di April lewat inbox itu teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, kalau misalkan seandainya kalian mau bertanya seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian cek dulu profil saya, lihat saja teman-temannya video-video saya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sudah saya banyak share video tentang pembahasannya, sudah saya buatkan ya teman-teman ya, pembahasan seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari sensasinya, terus cara menangani sensasinya gitu teman-teman ya. Kalian tonton saja video-video saya yang terdahulu, terus dipahami ya, dipelajari dan diterapkan ke hidup kalian gitu teman-teman ya. Oke, kita buka dulu inboxnya. Nah ini teman-teman ya, ini ada pertanyaan dari teman kita, teman-temannya teman Aslam. Bang, kenapa kalau bangun tidur kayak orang pikun ya, serasa kayak bukan diri kita, dan pikiran takut cemas. Terus kalau misalkan mau bepergian, cemas dulu yang dipikirkan, takut sampai tujuan tujuan apa enggak, apa solusinya Bang? Nah kebetulan ini teman-teman ya, untuk sensasi seperti ini sebenarnya ini kan bukan dari medis teman-teman ya, karena untuk sensasi medisnya seharusnya tidak jangan terlalu dipikirkan gitu teman-teman ya. Untuk sensasi medisnya jangan terlalu dipikirkan, dan untuk psikisnya juga sebenarnya cuma butuh pemahaman gitu teman-teman, dan medisnya juga sebenarnya hanya butuh pemahaman sih sebenarnya. Untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini sebenarnya tidak ada yang berbahaya teman-teman ya, hanya butuh pemahaman, pengertian gitu teman-teman ya. Intinya jalankan saja pola 3P nya gitu teman-teman ya, dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya itu dijalankan, dijaga, dan sering olahraga itu teman-teman ya. Nah jadi kita jawab yang pertama, karena ini pertanyaannya walaupun satu pertanyaan tapi banyak banget ya yang harus dijelaskan gitu teman-teman ya. Kalau bangun tidur itu kayak orang pikun, saya pernah mengalami ini teman-teman ya. Pas bangun tidur itu seperti orang pikun, kita itu merasa bukan diri kita sendiri. Pas bangun tidur itu kita merasa bukan diri kita sendiri. Terus juga kita tuh merasa di alam, bukan di pokoknya aneh gitu teman-teman, bukan di alam, bukan di seperti kita tuh sudah beda alam gitu teman-teman. Itu saya merasakan seperti itu gitu. Dan itu kenapa ya, setelah saya pahami ternyata penyebabnya dan kesininya gitu teman-teman, saat sudah memahami ya teman-teman, itu ternyata sebenarnya efek ataupun dampak dari kita sering dampak stres gitu teman-teman. Kita itu terlalu banyak pikiran ya, pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, terus juga tentang kematian, tentang ketakutan yang kita alami gitu teman, bukan alami ya yang kita pikirkan gitu teman-teman, tentang ketakutan yang kita pikirkan. Takutnya penyakit berat, takutnya penyakit yang bisa menyebabkan kematian, takutnya umur sudah tidak panjang, takutnya mati mendadak gitu teman-teman ya. Saya mengalami itu teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan kita terus pikirkan setiap hari, setiap jam teman-teman, berbulan-bulan, durasinya yang sangat lama gitu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan ya. Nah itu bisa menjadi stres tersendiri bagi kita teman-teman ya. Dan stres itu bisa bisa terbawa ke dalam alam bawah sadar kita teman-teman, bahkan sampai ke tidur dan juga bahkan kita itu tidur tapi berasa tidak tidur. Nah itu juga sangat berpengaruh gitu teman-teman ya. Itu pengaruhnya dari pola pikir kita ataupun dampak stres kita, kecemasan kita, ketakutan kita gitu teman-teman ya. Itu dampaknya seperti itu ya. Jadi kita itu merasa linglung ya, pelupa juga ya, saya pernah mengalami itu. Terus nanti penanganannya belakangan ya, kita jawab dulu komentarnya dulu ya, pertanyaannya dulu. Ini HP anak saya di settingnya cepet banget matinya, cepet banget kekuncinya teman-teman ya. Dan pikiran takut, nah ini sebenarnya terbalik ya teman-temannya. Ini sebenarnya terbalik, jadi kayak orang pikun kan ya, terus kayak bukan diri kita ya, terus pikiran jadi takut. Sebenarnya terbalik.
Sebenarnya penyebabnya ini temannya, sebenarnya penyebabnya adalah rasa takut, rasa cemas gitu teman-teman. Karena rasa takut, rasa cemas, akhirnya rasa takut yang rasa cemas itu kita pikirkan ya tanpa kita sadari ya menjadi stres tersendiri bagi kita. Nah sebenarnya itu terbalik. Nah kalau misalkan sudah seperti itu menjadi stres tersendiri bagi kita, nah ini dampaknya ya. Jadi kita tuh jadi linglung ya. Kita tuh jadi linglung karena dampak banyaknya pikiran, banyaknya ketakutan, banyaknya kecemasan yang kita alami gitu teman-teman ya. Terus mau kemana-mana kita selalu berpikir takut tidak nyampe, takutnya nanti di jalan kejadian sesuatu akan terjadi pada diri kita gitu teman. Takutnya kambuh lah, takutnya kalau misalkan kambuh terus ada kelayangan, kalau misalkan ada kelayangan terus pingsan, kalau misalkan pingsan terus mati gitu teman-teman ya. Ini ya sebenarnya penyebabnya itu. Jadi penyebabnya itu ketakutan dan kecemasan dan itu adalah psikosomatis ya teman-teman. Psikosomatis itu apa sih Bang? Psikosomatis itu adalah permainan pikiran gitu teman-teman. Apa yang kita pikirkan ya, yang belum terjadi, masa depan yang kita pikirkan gitu teman-teman. Hal-hal yang belum terjadi yang kita pikirkan itu hal-hal yang negatif teman-teman ya, hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan gitu. Contohnya ya kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, misalkan nih kata Bang Adim bagus nih ya jalan-jalan pagi sambil berjemur gitu, tetapi kalian sebelum kalian itu pergi ya, pas pakai baju misalkan ya, pas pakai celana misalkan, ataupun pas pakai sepatu ya, misalkan mau jogging nih ya, mau jalan-jalan pagi pas pakai sepatu, itu pas kita mau pakai sepatu atau bahkan pas mandi sebenarnya, bahkan pas mandi saja, ini kata Bang Adim bagus nih buat jalan-jalan, pagi-pagi kita jalan-jalan. Nah pas kita mau mandi misalkan, terus kita tuh udah berpikir kemana-mana teman-temannya, nanti ini di kamar mandi nih saya jatuh nih ya, ada kelayangan nanti jatuh, nanti kalau misalkan jatuh saya mati gitu teman-temannya. Itu yang saya alami teman-temannya, itu pengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan saya tuh berencana nih mau melakukan metode jalan-jalan sambil berjemurnya gitu teman-temannya, itu di awal-awal saya berpikir seperti itu, sudah niat ya, sudah semangat, pas mau mandi ya ada lagi pemikiran gitu teman-teman, takutnya nanti di kamar mandi mati ya teman-teman, jatuh mati. Terus misalkan kalau misalkan kena air dingin itu nanti ada sensasi gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan berpikirnya seperti itu teman-temannya, itu adalah permainan pikiran kita sebenarnya ya, itu permainan pikiran kita ya. Hal-hal yang belum tentu kita alami itu sudah kita pikirkan, sudah kita urai dengan jauh gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya dan itu tanpa kita sadari menjadi stres tersendiri. Kalau misalkan kita terus berpikir seperti itu, nanti ruang lingkup kita itu makin terbatas teman-temannya. Kenapa makin terbatas ya? Karena setiap kita ingin melakukan sesuatu terus kita pikirkan dengan jauh, kita urai dengan jauh, dan itu tidak akan pernah terjadi ya teman-teman ya. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang kita pikirkan gitu teman-teman ya. Akhirnya mau melakukan sesuatu takut, mau jalan-jalan untuk melakukan metode supaya lebih cepat pemulihannya takut lagi gitu teman-teman ya. Terus gimana Bang cara menanganinya? Paksakan saja ya teman-temannya. Menurut pengalaman saya itu butuh apa ya, butuh pelatihan. Kalau misalkan kalian sudah makan, kalian sudah minum, lakukan saja metodenya. Mau jalan-jalan, kata Bang Adim bagus nih buat jalan-jalan untuk mempercepat pemulihannya, bagus berjemur untuk mempercepat pemulihannya, kalian lakukan saja berjemur gitu teman-teman. Kalian berjemur saja. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan itu tidak akan terjadi teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah melangkah dan lumayan agak jauh misalkan ya, di awal-awal sih ya kalian lakukannya di sekitaran rumah ya. Nanti lambat laun kalian akan ada rasa rindu ataupun rasa penasaran teman-teman ya. Nanti akan ada rasa rindu, ada rasa penasaran nih, saya sudah di sekitaran rumah itu sudah sering nih ya, misalkan sudah sering ya. Saya itu dulu teman-teman, ini cerita saya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya ke hidup kalian. Nah, saya dulu di sekitaran rumah, di depan rumah jalan-jalan aja pagi sampai jam 9 kadang-kadang ya, semampunya gitu teman-teman ya. Akhirnya lambat laun mental saya makin tumbuh ya, mental saya, keberanian makin tumbuh itu, makin jadi. Akhirnya ada rasa rindu, ada rasa penasaran ingin main ke rumah teman gitu teman-teman. Akhirnya saya jalan ke rumah teman gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, walaupun memang agak dipaksakan ya, agak dipaksakan. Karena apa? Kalau misalkan kita ada apa ya, ada tujuan misalkan ya mau ke rumah teman, pasti pas melangkah kita agak jauh dikit dari rumah kita, nengok lagi ini sensasi hadir gak ya, paksakan aja, enggak kenapa-napa, saya sudah minum ya, saya sudah makan, dan asam lambung itu sebenarnya nggak bahaya gitu. Itu yang selalu ditanamkan dalam hati dan pikiran saya gitu teman-teman. Akhirnya saya paksakan lagi, jalan lagi
nambah jauh lagi, akhirnya saya sampai ke rumah teman saya. Dan memang ya tidak saya pungkiri dan saya tidak berbohong, di saat di tempat lokasi di rumah teman saya itu ada sensasi, tetapi saya lawan teman-temannya karena saya sudah yakin saya sudah makan, sudah minum gitu teman-temannya. Nah itu teman-temannya, jadi waktunya sudah nggak cukup nih, mau maghrib, teman-temannya udah maghrib malah. Nah itu ya, jadi untuk pertanyaan siapa ini, Bang Bos Sayur ya, Bos Sayur. Ini pertanyaan dari Bos Sayur ya. Bos Sayur semoga sukses selalu ya, dagang sayurnya ataupun usaha sayurnya teman-temannya. Dari Bos Sayur itu bertanya, Bang, kenapa saya kalau bangun tidur kayak orang pikun ya? Itu saya ngalamin. Saya serasa bukan diri kita dan pikiran takut cemas, dan ini sebenarnya terbalik teman-temannya. Dari rasa takut, rasa cemas itu hadir duluan, lalu mempengaruhi pola pikir kita karena kita pikirkan dengan jauh ya teman-teman ya. Ketakutan, kecemasannya itu kita pikirkan, dan itu menjadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan stres tersendiri itu tanpa disadari itu menjadi beban pikiran kita teman-teman ya, dan itu bisa menyebabkan kita itu berasa linglung gitu. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Saya ngalamin itu teman-teman, bangun tidur nih kayak bukan diri kita teman-teman, kayak bukan di rumah kita gitu teman-teman. Saya mengalami itu. Dan kalian kalau misalkan saya saya akan ngalamin seperti itu teman-teman ya, dan saya bisa sembuh dan saya normal lagi. Jadi ini jadi patokan juga buat kalian bahwa ini bisa sembuh dan tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Kalian konsisten ya, konsisten fokus dengan metode 3P-nya. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi motivasi bagi kalian gitu teman-teman, bagi yang mengalaminya ya. Kalau misalkan kalian tidak mengalaminya, syukur alhamdulillah, berarti kalian tidak terlalu parah seperti saya gitu teman-teman. Dan buat kalian yang mengalaminya, semoga saja apa yang saya rasakan itu apa yang kalian rasakan, dan karena kita sama ya, semoga saja kalian juga bisa melewati itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya video dari saya tentang pembahasan bangun tidur terasa linglung, karena ini udah maghrib nih teman-teman ya. Saya belum mandi juga, aduh. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kalian, dan menjadi jalan kesembuhan bagi kalian gitu teman-teman ya, yang menderita gangguan asam lambung, GERD, ALS, hipnotis. Saya doakan teman-teman buat kalian yang belum membaik, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, kebahagiaannya, keceriaannya teman-teman ya. Dan doakan juga saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, ALS, hipnotis. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.